Anies Baswedan dianggap melakukan kesalahan besar. Anies terlalu berani melawan oligarki dan penguasa zalim. Ditulis oleh Syahganda Nainggolan. Anies Baswedan telah melakukan kesalahan terbesar beberapa hari lalu. Kesalahannya adalah Anies menaikkan upah minimum buruh dan Jakarta sebanyak 5,1% atau 586% lebih tinggi dari Ganjar Pranowo yang hanya menaikkan sebanyak 0,87% atau rata 500% dari semua gubernur di Indonesia dan dari ketentuan rezim Jokowi. Ini adalah perang besar yang dialamatkan Anies kepada para oligarki alias pemilik modal. Para pengusaha marah dan mengancam akan melawan Anies Baswedan via PT UN. Di mana kesalahan besar Anies? Kesalahannya adalah Anies melawan kehendak oligarki di satu sisi, sedangkan di sisi lain bersiap untuk mencalonkan diri jadi presiden. Bagaimana Anies bisa menjadi capres jika para oligarki dan para pengusaha merasa dimusuhi Anies? Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja yang disampaikan humasnya mengatakan Anies melanggar aturan. Seharusnya Anies mengikuti PP 36 2021 yang mengatur atau satu-satunya aturan yang jadi rujukan penetapan upah minimum. Menurut aturan ini, upah minimum hanya naik pada kisaran 0,8%. Caranya adalah menyesuaikan dengan inflasi, di mana Anies hanya berhak menaikkan Rp38.000, bukan Rp225.667 seperti yang dilakukannya. Dengan revisi itu, maka nilai UMP DKI 2022 menjadi Rp4.061.854. Ketika Gubernur Jokowi dulu pernah menaikkan upah buruh 6%, namun sejak berkuasa sebagai presiden, Jokowi memang tidak bersahabat dengan buruh. Pada tahun 2015, Jokowi menaikkan PP 78 2015 yang mengatur kenaikan upah minimum dengan rumusan baku, yakni merujuk inflasi. Sejak itulah, buruh dan serikat buruh yang sebelumnya dijamin undang-undang, baik undang-undang tentang serikat pekerja maupun undang-undang ketenagakerjaan 2003, mempunyai hak berunding dengan pengusaha untuk menentukan upah minimum, kehilangan haknya. Payung hukum PP 78 2005 tidak begitu kuat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, maka PP 36 2021 yang berlindung pada undang-undang itu mempunyai pijakan yang sah. Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk unggulan Jokowi. Berbagai korban kekerasan dan penahanan telah terjadi bagi pihak-pihak yang menentang undang-undang tersebut. Anies Baswedan sudah membantah keterlibatan dia sebagai penyusun naskah undang-undang ketika tim perancang undang-undang menyatakan bahwa semua gubernur terlibat. Saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan melawan Undang-Undang Dasar 1945 alias inkonstitusional. Di masa lalu, pada rezim-rezim sebelum Jokowi, melawan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kejahatan terhadap negara. Anies mungkin melihat kelemahan payung hukum PP 36 2021 yang bersandar pada Undang-Undang Cipta Kerja, atau Anies Baswedan mempunyai alasan moral. Alasan moral menaikkan upah buruh di dunia ini hanyalah karena dua hal. Pertama, ketika kita percaya Nabi Muhammad, atau kedua, kita percaya Karl Marx.
Nabi Muhammad mengatakan bahwa buruh adalah manusia yang sejajar dengan pemberi kerja atau pengusaha. Nabi Muhammad menekankan bahwa majikan harus membayar upah buruh sebelum keringatnya kering. Substansi dari hadis ini adalah produk atau jasa yang mempunyai nilai tambah, bahkan ketika produk tersebut belum masuk ke market. Jadi, naiknya nilai suatu produk hasil kerja buruh mengandung kontribusi tenaga buruh. Rasulullah juga menjelaskan tentang hak milik seseorang itu bersifat tidak terbatas, alias itu hanyalah titipan Allah di muka bumi, sehingga aturan pembagian hasil dari usaha yang melibatkan buruh atau pekerja menempatkan buruh sebagai stakeholder yang mempunyai kesamaan status dengan majikannya. Sementara Karl Marx dalam teori tentang nilai tambah dan surplus nilai tambah menekankan bahwa kontribusi buruh bersifat dominan dalam menciptakan nilai tambah. Artinya, produk yang dihasilkan mengandung tenaga buruh di dalamnya. Anies Baswedan menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Pemimpin dari berbagai negara pun menghormati Anies Baswedan. Gelora.co, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan presiden 2024 cukup beralasan. Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies. Ia pun mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat yang terkuat yang bisa memenangi Pilpres 2024. Oleh karenanya sangat wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies Baswedan ikut bertarung di 2024. Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan tentu sangat logis, sebab Anies Baswedan adalah salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024, kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 20 Oktober. Potensi Anies Baswedan bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering 3 besar. Bahkan dalam beberapa survei, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas tertinggi yang mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya, pada umumnya sudah Anies penuhi. Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies Baswedan juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya. Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies Baswedan, jelasnya. Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional yang digadang-gadang menjadi calon presiden di gelaran pemilihan presiden 2024. Bahkan, pengusungan Anies Baswedan menjadi capres di gelaran Pilpres 2024 sudah mendapatkan lampu hijau dari anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refri Rizal. Ia berharap pria yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Insya Allah, Anies Baswedan tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia, kata Refri Rizal seperti dalam cuitannya yang dikutip Gela Media pada Minggu 3 Oktober lalu. Di sisi lain, ia juga meminta rakyat Indonesia untuk senantiasa mendukung dan mendoakan Anies Baswedan agar menjadi Presiden RI tahun 2024. Mohon dukungan dan doanya, kata Refri Rizal.
Raif Rizal tidak serta-merta melontarkan dukungan kepada Anies tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, Anies Baswedan pernah mengukir prestasi di tingkat dunia dengan masuk ke deretan 20 tokoh besar dunia versi majalah Foresight yang terbit di Jepang edisi April 2010. Selain nama Anies Baswedan, terdapat pula nama Vladimir Putin, Hugo Chavez, David Miliband, Rahul Gandhi, hingga Paul Ryan dalam deretan tersebut. Majalah tersebut memilih Anies Baswedan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dikenal sebagai Muslim moderat yang memiliki sikap tidak memihak terhadap kekuatan politik tertentu. Anies Baswedan merupakan seorang Muslim moderat yang tetap konsisten untuk tidak memihak pada kekuatan politik tertentu, tulis majalah tersebut. Bahkan, majalah tersebut memprediksikan Anies Baswedan akan menjadi calon pemimpin Indonesia di masa depan.